Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas elemen-elemen utama yang ada di JavaScript. Jadi yang pertama adalah variabel. Yang perlu diingat, di variabel ini kita tidak perlu menuliskan tipe datanya. Nanti ada contohnya. Lalu yang pertama ini adalah label yang digunakan untuk menyimpan suatu nilai dan nilainya dapat berubah-ubah. Lalu yang kedua, ketentuan variabel. Di ketentuan variabel ini yang pertama adalah boleh menggabungkan huruf dan angka. Tetapi untuk karakter yang pertama ini harus huruf. Tidak boleh angka dulu baru huruf, nggak boleh. Atau bahkan angka saja itu juga tidak boleh. Lalu yang kedua adalah tidak boleh mengandung spasi. Tidak boleh ya. Misal nama belakang itu ada spasinya, itu tidak boleh. Yang diperbolehkan adalah nama belakang itu digabung atau dengan ditambahkan karakter penghubung. Contohnya adalah underscore atau dash, itu strip. Lalu yang ketiga, ini tidak boleh menggunakan reserve word strip ya, misalkan var n sama dengan 0. Atau ini maksudnya adalah menggunakan kalimat atau kata yang sudah didefaultkan oleh JavaScript atau katanya si JavaScript. Nah, kata-katanya sih. Contohnya adalah n ini adalah kata yang ada di dalam JavaScript untuk if ya, untuk kondisi. Contohnya adalah if apa-apa, and or ya, itu tidak boleh, and or tidak boleh. Lalu ada mungkin yang function, nama function juga tidak boleh dibuatkan seperti ini, tidak boleh dibuat variabel. Lalu contoh lain adalah kalau kemarin kita sudah belajar let and ln itu ya, itu juga kita tidak boleh menggunakan itu. Tidak boleh menggunakan simbol khusus, misalkan total bayar. Salah, yang benar adalah total underscore bayar. Oh, ini ya yang benar, underscore. Lalu case sensitif dan huruf besar atau huruf besar dan kecil berbeda ini ya. Ini case sensitif. Dia kalau semisal nama kecil semua ya, nanti pemanggilannya juga nama menggunakan kecil semua. Jangan sampai n-nya besar atau yang lainnya besar, harus sama persis. Lalu untuk yang ketiga ya, untuk memberikan nilai variabel. Nah, ini contohnya. Var tingginya ini kita tidak perlu kasih keterangan tipe datanya seperti apa, kita langsung aja isi nilainya. Misal 19.11, nilainya adalah 19,11. Kalau angka seperti ini kita tidak perlu menggunakan yang namanya quote ini ya, simbol quote ini tidak perlu. Lalu ada var makul. Nah, makul di sini karena nanti isinya adalah string ya, tulisan, sehingga kita perlu tambahkan quote ini, simbol quote di sini petik. Ini jangan lupa titik koma. Lalu selain dari variabel, ini ada operator, yang mana dalam operator ini itu sama persis dengan operator matematika, tetapi untuk pengkodingannya ini berbeda. Kalau di matematika ada penambahan, itu kalau di JavaScript ini kita masih menggunakan simbol yang sama. Lalu kalau pengurangan menggunakan simbol yang sama seperti matematika. Kalau perkalian kita menggunakan bintang. Kalau di JavaScript bahkan ini semuanya ya, semua kelas pemrograman itu menggunakan bintang. Lalu kalau pembagian kita menggunakan slash ini ya. Kalau modulus kita menggunakan persen seperti ini. Kalau increment kita menggunakan plus, dan yang decrement menggunakan minus. Lalu untuk contohnya, yang pertama adalah contoh yang plus ini ya, penjualannya. Plus ini biasanya digunakan untuk penjualan ya. Ketika kita beli barang
1 ditambah 1. Nah, untuk penjumlahan kalkulator itu juga menggunakan ini. Terus ini ada semisal kita X sama dengan 2, X ditambah 2, X nya berapa? X nya ini kan 2 ya, 2 dia diambilkan dari yang atasnya ini, plus 2 hasilnya adalah 4. Ini kalau pengurangan X sama dengan 2, semisal ini 5 dikurangi X, X itu adalah nilainya 2 sehingga hasilnya adalah 3. Perkalian X sama dengan 4, kalau semisal X kali 5 itu adalah 20 karena X ini adalah 4. Nah, ini kalau pembagian 15 bagi 5 3, kalau modulus 5 modulus 2 ini ya, ini dia tidak bisa habis dibagi ini 2 ya, dia nilainya 1. Lalu increment ini artinya adalah dia plus 1, 5 misal X nya 5, X plus ini artinya adalah X plus 1, 5 tambah 1 hasilnya adalah 6. Lalu kalau decrement ini adalah kebalikan dari increment, dia adalah pengurangan. 5 X nya ini 5, X minus minus, X minus 1 artinya hasilnya adalah 4. Lalu selain dari variabel operator matematika, itu ada juga operator pembanding. Nah, ini ada yang namanya sama dengan, ini artinya adalah is equal to. Contohnya adalah 5, apakah 5 ini sama dengan 8? Nah, ini hasilnya adalah false. Tidak ya, kalau membandingkan sama dengan itu kita menggunakan 2 ya, sama dengan. Kalau tidak sama dengan, nah, kita menggunakan operator seperti ini. Ini ada tanda seru sama dengan. Apakah 5 itu tidak sama dengan 8? Ya, betul ya. Hasilnya true. Ini adalah greater than, itu lebih besar. Apakah 5 itu lebih besar dari 8? Jawabannya false karena 5 itu lebih kecil. Lalu ini adalah less than. Ini apakah 5 itu lebih kecil dari 8? Jawabannya adalah true. Betul. Lalu yang kelima ini adalah apakah greater than or equal to. Ini apakah 5 itu lebih atau sama dengan 8? Jawabannya adalah false karena 5 ini kurang dari 8 dan tidak sama dengan 8. Nah, yang terakhir ini adalah less than or equal to. 5 kurang sama dengan 8, returnnya true. 5 ini kurang dari 8. Nah, dia sudah betul ya, dia hasilnya langsung true. Lalu yang terakhir ini adalah operator logika. Nah, di sini ada and, or, dan not. Nah, kalau operator itu kalau and ya, kita akan and, ada and itu operatornya adalah simbol and double ini, atau kita bisa menggunakan kata and ini and, atau ya cuma 2 ini ya. Untuk contohnya, semisal ini ada X sama dengan 6, Y sama dengan 3. Ini ada kondisi, ada pernyataan X kurang dari 10 dan Z lebih dari 1. Nah, kalau dan ini artinya adalah dua-duanya atau semuanya ini nanti harus terpenuhi. Apakah X ini kurang dari X itu berarti 6 ya, apakah 6 ini kurang dari 10? Oke, betul ya. Lalu kalau yang kedua ini, apakah Z ini lebih dari 1? Z nya ini 3 betul ya. Nah, kalau di sini dua-duanya terpenuhi sehingga dia hasilnya true. Kalau salah satu ini tidak terpenuhi, semisal ya, itu hasilnya false.
Nah, itu akan berbeda dengan yang OR. Kalau OR itu disebutkan seperti ini atau bisa dituliskan dengan tulisan OR ini. Ini ada contohnya, X sama dengan 6, Y sama dengan 3, X. Apakah X sama dengan 10? Nah, ini enggak ya, X itu nilainya 6. Apakah Y itu, saya kasih tanda, apakah Y itu sama dengan 5? Y itu 3? Bukan juga ya. Dia hasilnya false. Kalau semisal di sini Z-nya ini saya isi 5, apakah Z ini sama dengan 5? Ya, betul ya. Di sini ada centang 1, artinya adalah kondisi ini salah satunya ada yang terpenuhi, maka hasilnya adalah true. Lalu yang terakhir ini adalah not ya. Ini ditanda operatornya seperti ini. Tanda seru. Ini ada contohnya, X sama dengan 6, Y sama dengan 3. Ini ada pernyataan yang kalau baca ini ya. Ini yang pertama adalah seperti ini. X, apakah X sama dengan Y? Yang sama dengan Y? Tidak ya. Tidak. Nah, kebalikannya tidak adalah true. Nah, ini hasilnya true. Atau mungkin kebalikan dari X atau yang tidak ya, yang tidak X sama dengan Z ini 6 sama dengan 3, hasilnya true. Ini yang dalamnya ini tidak terpenuhi, tapi ini balikannya, negasinya, dia hasilnya true. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.